warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak a'tini ma'aka abadah. Di hadapan ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabaniyah Mahadsrialaya Sirna Rasa, wabil khusus Aulia Pihada Zaman, Guru Agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul radhiyallahu anhu qarasallahu syirah, serta pemirsa Umi, marilah kita menyampaikan Fatihah pada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan juga kepada yang hadir pada hari ini maupun yang berhalangan hadir, kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan daripada bala dan musibah. Dan wabil khusus Ananda daripada Bunda Rini Wulandari, nggak salah saya tadi, mendapat musibah terbakar di saat masak di madrasah atau pesantren. Semoga dengan terjadi lakukan operasi, mudah-mudahan operasinya lancar, tidak Amin. ada pun sehat kembali, Amin. dapat berkumpul Amin. dengan kedua orang tuanya, dan semudah-mudahan anak yang soleh yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil karamati hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini masuk Ramadan ketiga, yaitu bulan Dzulqa'dah. Pada bulan ini hampir seluruh dunia sekarang merangkat menuju Mekah maupun Madinah untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada hari 11, 12, 13 hari tasyrik nanti. Maka Abah membagi bulan Dzulqa'dah itu di dalam 8 huruf. Yaitu huruf pertama disebut dengan Zauq atau Zal, yaitu rasa. Huruf kedua Waw, yaitu wukuf. Huruf ketiga Alif, yaitu akhlak. Huruf keempat Lam, yaitu lahun, senda gurau. Huruf kelima Qaf, yaitu qanaah, merasa cukup. Huruf keenam Ain, uzlah, mengasingkan diri. Huruf ketujuh Dal, dalil, petunjuk, mursyid. Dan yang ke-8 Ha, hizrah, pindah. Hari ini saya mencoba membaca, yaitu huruf yang pertama yang disebut dengan Zauq atau rasa. Fa'amma Zal fil haza syahri Zauq bi fathil
zali wa sukun waw zauqa ya quwatun munbisatan minal asabil mabrusi ala zirhmi lisani tudraku biha tu'umu bimuhalatafiti rutubati du'abiyati fil fami bil matu'u wa wusuluha ilal khasah. Adapun huruf zal pada bulan ini ialah bermakna zauq atau rasa dengan fathah huruf zal dan sukun pada huruf waw. Zauq ialah energi yang lahir dari urat saraf yang membentang di atas batang lidah, yang dengannya dapat terindra berbagai cita rasa melalui tercampurnya basah air liur di dalam mulut dengan makanan yang dicecapi. Dan sampainya rasa itu kepada syarab atau zauq menurut ahli tasyawuf ialah cahaya ma'rifatullah Azza wa Jalla yang Allah masukkan ke dalam hati para walinya dengan melalui tazallinya. Itu menurut pandangan ulama tasawuf thariqah. Pandangan ulama syariat, zauq itu rasa. Rasa itu ada di lidah tadi itu. Yang kita ketahui ada rasa yang disebut rasa asin dan ada yang disebut dengan rasa manis. Nanti akan kita bahas masalah rasa itu. Yang mana dengan cahaya itu mereka dapat membedakan antara hak dengan yang batil. Tatkala hati telah hidup dengan cahaya tauhid dan ma'rifat, maka apa yang menyengsarakan hati atau lalai akan membuat hatinya merasa tersiksa. Jadi orang-orang yang lalai dalam hatinya berzikrullah, maka dia akan merasa tersiksa. Orang bagaimana? Orang yang sangat merindukan, sangat cinta terhadap rasa tadi. Membuat hatinya merasa tersiksa. Apa yang membahagiakan hati atau zikir akan membuatnya bahagia. Maka cahaya tauhid dan ma'rifat tidak akan ada kecuali dengan menanamkan benih keduanya di dalam hati. Benih ini adalah benih kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan dalam kalbu oleh seorang mursyid, seorang ahli zikir yang kamil al-mukammil. Supaya hati menjadi hidup dengan benih itu, dengan kehidupan abadi yang bersifat ukhrawi. Dan benih sempurna ini tidaklah akan ditemukan kecuali dari ahlinya. Siapa ahlinya itu? Itulah guru mursyid kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masbun. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahuinya. Quran An-Nahl ayat ke-43 dan surat Al-Anbiya ke-7. Jadi bila kita tidak paham tentang letak daripada makam daripada zikirullah tadi itu, tentang rasa tadi itu, maka kita harus bertanya kepada mursyid kita. Maka perlunya rabithah supaya kita tidak tersesat dalam pahaman yang ada pada diri kita sendiri. Maka Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali karamullahu wajhah berkata, la yastahi zahila an yash'ala amma lam ya'lam kama la yastahi alim
idza su'ila amma la ya'lamu an yaqul wallahu a'lam. Wa qala al-imam Tayyib rahimakumullah berkata, la yanunabbaghi lil alim walau tabahara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamani an yaqna'a bima alimah wa innamal wajibu alaihi istima'u bi ahli tariq yadulluhu ala tariq al-mustaqim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, janganlah seorang bodoh merasa malu untuk bertanya mengenai suatu hal yang tidak ia ketahui. Sebagaimana janganlah seorang berilmu merasa malu ketika ditanya mengenai suatu hal yang tidak dia ketahui untuk berkata wallahu a'lam bishawab. Allah Maha mengetahui. Imam At-Tayyibi penulis Haisiyah Al-Qasisah berkata, tidaklah semestinya seorang berilmu meskipun ia membahterakan dalam ilmunya sehingga menjadi satu-satunya ulama terkemuka pada zamannya untuk merasa puas dengan apa ia ketahui, akan tetapi wajib baginya untuk bergabung dengan ahli thariqah agar mereka menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Walaupun kita seorang ulama besar sekalipun, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli nahwu, tapi apabila kita tidak bertemu dengan ahli thariqah, seorang mursyid, maka terhijab dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru mulia Syekh Mursyid menunjuk jalan kepada Allah dan pintu kita masuk ke hadirat Allah, yakni Syekh Ahmad Sahib Wafat Taljul Arifin berkata dalam kitab Miftahus Suhudur, mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, fal wajibu 'alal insani talabul hayatil qalbi ukhrawiya min ahli talqin qabla fautil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah wa man lam yazra' fil dunya lam yahsud fil akhirah. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum naru bima kanu yaksibun. Yunus 7 dan 8. Syekh Abdul Qadir Al-Zailani berkata, adalah wajib hukumnya atas umat manusia untuk mencari cara menghidupkan hati ukhrawi dari ahli talqin sebelum habisnya waktu. Maksudnya habisnya waktu sebelum mati, sakaratul maut. Maka wajib seseorang itu mencari ahli talqin, mursyid yang menanamkan, yang memasukkan kalimat talqin ke dalam kalbunya. Karena sesungguhnya dunia ialah ladang menanam akhirat. Barang siapa yang tidak menanam di dunia, maka ia tidak akan menanam di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Yunus. Orang yang tidak bertemu dengan seorang mursyid ahli talqin, ahli zikir, walaupun dia seorang ulama besar sekalipun, tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas surat Yunus 7:8 ini mengatakan seperti itu. Tapi kita melihat banyak sekali yang
merasa bertorikah itu adalah pekerjaan amalan yang dikatakannya bukan datangnya dari Rasulullah. Inilah para ulama-ulama yang seperti inilah yang menyesatkan lagi menyesatkan. Maka ahli rasa tidak akan merasakan kematian melainkan kematian yang pertama. Dan mereka terpelihara dari siksaan neraka. Quran bukan ayat 56. Kematian yang pertama ialah mati putih. Mati merah, mati hitam, dan mati hijau. Mati putih adalah lapar. Orang yang lapar itu orang mati. Seperti kita berpuasa. Mati merah ialah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu untuk membunuh, untuk meminiskan hawa nafsu kita terhadap kepentingan-kepentingan nafsu itu sendiri. Mati hitam ialah bersabar terhadap kezaliman manusia. Apabila kita melihat kezaliman itu, maka bersabarlah. Maka Abah mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Abah suruh, barangkali kita bersabar daripada orang-orang yang zalim tadi. Dan mati hijau ialah tambalan lalu juhud pada. Maka rasa itu ada dua tadi, rasa seperti kita merasakan makan gula manis dan makan garam asin. Apabila rasa itu sudah bertajalli ke dalam tubuh manusia, maka kita tidak perlu lagi gula atau garam. Kenapa? Karena kita sudah bila banyak kena cinta, suka rasa manis, maka yang kita dapat adalah penyakit darah manis atau diabetes. Dan juga begitu juga apabila kita sangat cinta, suka dengan rasa asin, dengan garam, maka akan bertajalli dalam tubuh kita dia, yaitu dengan penyakit yang. Maka begitu juga apabila kita merasa zikrullah itu kita tanamkan, sangat cinta sekali kita kepada berzikrullah sebanyak-banyaknya, maka akan bertajallilah sifat Allah ke dalam tubuh kita, dalam tubuh ruh kita. Maka apa yang kita pandang adalah pandangan Allah SWT. Mauzuda illallah. Maka seorang yang merasa sudah rasa kepada Allah, maka sirnarah rasanya itu, maka orang itu sudah bertajalli. Sesungguhnya Allah telah bertajalli ke dalam ruhnya, sehingga orang itu matanya tidak pernah terkedip sekalipun pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya terpejam tapi hatinya terus terjaga, seperti mursyid kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghasaifullah Masum. Beliau ini telah merasakan. Jadi semua perbuatan beliau, semua tingkah laku beliau, semua perkataan beliau adalah Allah. La maujuda illallah. Itulah wajibul wujud. Maka seseorang yang sudah mampu seperti itu, kena apa? Kena rasa cinta tadi kepada Allah. Kena rasa cinta, rindu, suka. Sehingga kita apabila tidak dapat merasakan itu, kita sakit hati kita. Seakan-akan kita itu tersiksa batin kita. Sama juga seperti kita merasakan gula. Kalau tidak minum kopi atau teh dengan gula, rasanya ada yang kurang. Tersiksa lidah kita, tubuh kita. Begitu juga garam. Apabila kurang garam di dalam makanan kita, dalam sayur kita, begitu juga. Maka apabila sudah bertajalli garam dan gula dalam tubuh manusia, maka orang itu hilang rasanya. Tidak membutuhkan lagi garam dan gula karena dia sudah mendapat penyakit yang disebut tadi diabetes dan hipertensi. Begitu juga kita. Apabila ruh kita sudah merasa cinta, rindu kepada Allah, setiap saat kita melaksanakan zikrullah, setiap saat kita kopi, sebagaimana Ali Imran 191, di dalam keadaan berbaring, di dalam keadaan duduk dan berjalan, selalu ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena cintanya itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertajallilah Allah ke dalam tubuh ruh kita. Maka apapun yang kita lakukan adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Maka dalilnya adalah
ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Maka orang yang sangat cinta kepada zikrullah, maka orang itu akan merasakan rasa yang sangat dalam, sehingga sirna rasa, hilang rasa itu, masuk sudah ke dalam. Setiap saat dia hidup. Kapan saya dia hidup? Matanya memandang terus tanpa berkedip ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dikatakan sirna rasa? Demikian, dan pada ikhwan yang benar datangnya dari isyarah dari Abah kepada batin saya, yang salah merupakan dari lisan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah